Jadi teman saya ngelarang untuk ke kamar mandi belakang gitu kan. Saya tanya dong langsung sama dia kan, alasannya kenapa nggak boleh ke kamar mandi belakang? Dia jawab, pokoknya apa yang gua bilang nggak boleh, jangan, udah jangan. Pak, ngopi. Pas saya mau samperin, security yang naik motor itu langsung kebut. Sekaligus yang saya dengar selewat itu dia bilang, setan kata dia. Kok ini bisa langkah 2 langkah straight kebuka. Pas saya ngeliat ke belakang, itu ternyata sosok kuntilanak yang semalam saya lihat. Dia yang di dalam dengan kondisinya itu yang lebih jelas. Kepalanya mungkin udah setengah dari leher, itu udah copot kayak gini sih, mau copot gitu kan. Jadi si mukanya itu, posisi mukanya kayak yang disilet-silet, kayak bekas siletan. Apa ya rasanya jagain rumah yang dimana rumah itu sebelumnya pernah ada tragedi tentang seseorang yang pernah mengakhiri hidupnya. Dan kali ini gue udah kedatangan narasumber yang dimana dia ini awalnya disuruh untuk jagain sebuah rumah yang bisa dibilang rumahnya ini mewah, bersih, yang ada di perumahan di daerah Bogor. Tapi dia ini nggak tahu kalau sebelumnya pernah ada sebuah tragedi di rumah tersebut. Jadi gimana cerita lengkapnya? Saksikan terus Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke, di sini udah ada narasumbernya, dan narasumber kali ini itu udah pernah cerita juga sebelumnya, namanya Bang Indra nih. Dia dulu pernah cerita tentang cleaning service dengan thumbnail kayak gini. Jadi abis nonton video ini langsung ke sini aja ya. Kita sapa dulu aja, Bang Indra, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Bang. Baik ya Bang ya? Alhamdulillah baik. Bang Indra, ini katanya lu pernah jaga rumah bekas orang. Awalnya saya nggak tahu kalau itu rumah bekas. Karena teman saya pun yang ngajak, dia nggak cerita apa-apa. Nggak cerita apa-apa? Dia cuma bilangnya jaga rumah kosong dengan perharinya 300.000, cuma jaga 3 hari doang. Dari jam 6 maghrib sampai jam 6 pagi. 300.000? 300.000 seharinya tuh? Satu hari itu. Berarti cuma 12 jam lah. Iya, berarti 3 hari itu dapat 900.000. 900.000. Wah, gokil. Dia nggak cerita apapun soal rumah ini. Dia ceritanya, ini rumah kenapa dijaga? Karena dulu nggak dijaga, ada barang-barang yang hilang. Karena sebagian memang masih ada barang-barang gitu Bang. Ini rumah gede nih? Rumah lumayan gede. Gede cukup ya? Gede rumah. Nah, itu di tahun berapa tuh? 300.000 tuh? Bulan ini tanggal 12 kemarin. Berarti kurang lebihnya 1 atau 2 minggu yang lalu lah. Anjir, baru banget. 2 minggu yang lalu. Bulan Mei. Ini Mei berarti. Bulan Mei? Ya, ini bulan ini Mei. tanggal 12 kemarin. Gokil baru nih berarti ya, masih fresh nih. Nah, tapi sebelumnya udah pernah ada yang jaga juga gak rumahnya? Setelah saya nyoba jaga di situ, saya dengar cerita ternyata udah berganti-ganti orang yang jaga. Bahkan sampai ada yang sekaligus 4 orang Bang. 4 orang? 4 orang. Cuman 1 hari udah kesana yang nggak jaga lagi. Gila, Cuma 1 hari. Ini bakal serem banget sih kayak rumahnya nih. Dan buat yang penasaran ya, simak video sampai habis seperti biasa. Tapi sebelum itu, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam itu gampang banget guys. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lenteramalam. Untuk linknya biasa gue taruh di deskripsi. Atau kalian juga bisa hubungi ke 2 nomor yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa juga nih, ya kan, bantu follow lah Instagram gue ya kan, di Jamaluddin _Daris. Karena biasanya gue juga bikin konten lucu-lucuan lah, dikit tipis-tipis ya. Kontennya kayak gini nih. Oke, itu tadi ya, itu Instagram gue ya, follow-follow lah ya. Dan untuk linknya mungkin juga gue taruh di deskripsi. Yaudah kalau gitu, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Indra, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai.
Jadi awal mulanya ada temen WA biasanya nawarin lah gitu kan, kata temen, lu mau gak gawe sampingan? Maksudnya sampingan gimana? Cuma jaga rumah doang, jaga rumah kosong. Ya kalau disebut kosong nggak kosong kata dia, kadang-kadang orang yang punya rumah ini suka datang nginap. Cuman ini buat dijaga malam doang, dari jam 6 sampai jam 6 cuma 3 hari doang kata dia gitu kan. Buat gantiin temennya dia katanya gitu. Berapa duit? Sehari gua bayar 300. Ya siapa juga yang nggak mau kan, 3 hari 900 kan, Iya, lumayan. Ya udah oke. Singkat cerita, saya janjian di WA itu besoknya balik gawe itu jam 5 langsung lah ke rumah dia di Bogor tuh buat ngomongin ini rumahnya di mana gitu kan. Setelah saya sampai di rumahnya, biasa ngobrol sambil ngopi kayak gitu kan, nyantai. Saya nanya daerah mana, adalah di perumahan, kita sebutnya di salah satu perumahan di Bogor gitu kan. Maksudnya ini jaganya gimana? Lu cuman diam di teras doang, karena dulu sempet nggak dijaga itu ada beberapa barang yang hilang kayak dia. Jadi dia sih cerita kalau dulu tuh barang komplit. Dia kan rumahnya itu loteng ya, lantai 2 gitu. Jadi yang bawah pool ada barang-barang, atas pun ada. Yang berhubung udah nggak ada yang jaga, malam tuh ada beberapa barang elektronik atau apa itu yang hilang. Nah semenjak yang hilang itu barulah disuruh ada yang jaga. Cuman jaganya dari jam 6 malam sampai pagi. Cerita ya udahlah, udah oke. Tapi sebelum gua benar-benar diokehin, gua lihat dulu rumahnya kayak gimana gitu kan. Berangkatlah sekitar jam setengah 6, kurang lebih setengah 6 saya berangkat. Deket sih, cuman setengah jam doang dari rumah dia tuh. Memang kalau ngeliat kondisi rumahnya bersih, bagus, gede gitu kan. Rumahnya bersih lah, bagus gitu kan. Terus saya masuk, kasih tau lah sama dia, lu kalau misalkan oke, benar mau, lu jaga di sini doang, duduk. Jadi kalau misalkan dari pintu masuk tuh dia ada teras kayak bangku-bangku kecil gitu. Nah lu di sini aja udah duduk. Soal rokok, makanan apa segala macam nanti gue yang nanggung gitu kan. Yang penting lu duduk sini, jangan kemana-mana. Gue ngasih tahu ke lu, kalau misalkan lu entah malam atau kapan pengen kencing, kan di belakang ada toilet nih, aksesnya lewat pinggir. Jadi rumah itu kiri kanan tuh ada akses buat ke belakang. Jadi teman saya ngelarang untuk ke kamar mandi belakang gitu kan. Saya tanya dong langsung sama dia kan, alasannya kenapa nggak boleh ke kamar mandi belakang? Karena kalau misalkan gue pengen BAB mau gimana gitu kan. Dia jawab, pokoknya apa yang gue bilang nggak boleh, jangan, udah jangan. Saya dalam hati bilang, lah kenapa, alasannya kenapa yang bikin gue nggak boleh ke belakang gitu kan. Tetap jawabannya saya tanya, jawabannya pokoknya jangan ke belakang, apalagi masuk ke WC kata dia. Dia nggak ngasih tahu alasannya apapun kenapa nggak boleh ke belakang. Di situ lo ngerasa aneh nggak bang? Kalau disebut aneh, aneh. Cuman keanehan ini kan nggak bisa dijawab bang, karena dia aja yang ibaratkan yang ngasih tahu nggak boleh ke belakang, nggak ngungkapin kenapa nggak bolehnya. Sedangkan saya yang baru di situ aja, saya bingung kenapa nggak boleh ke belakang. Singkat cerita udah beres ngobrol kayak gitu, dia pergilah, dia pamit mau beli makanan jajanan kayak gitu, cemilan buat saya kan. Saya di situ sambil main handphone tuh sekitar jam 6 tuh, sekitar jam 6 dia berangkat kan beli cemilan, rokok kayak gitu, kopi. Jam 6 saya main handphone biasa sambil nunggu dia. Setengah 7 dia datang bawa cemilan, rokok sama air aqua, terus sama kompor kecil yang biasa buat dipakai orang camping tuh. Buat seduh kopi kan kata dia. Ya udahlah, oke gitu kan. Dia datang, saya okein. Ya udah oke, gua mau 3 hari doang kan. Iya cuma 3 hari, nanti selebihnya temen gua yang jaga. Nih makanan, rokok semua sini. Pokoknya ingat kalau lu mau kencing jangan ke WC belakang. Saya nanya lagi, iya saya tanya lagi. Emang kenapa sih lu bikin penasaran gua? Udah pokoknya mah gitu aja deh. Udah serah lu dah. Udah gua balik ya. Iya. Gak lama dia balik tuh, setengah 7 balik. Kayak biasa main handphone, ngopi, rokok kayak gitu, nggak kerasa. Singkat cerita kurang lebih jam 10 atau jam 11 pengenlah kerasa kencing. Karena saya ingat omongan dia, omongan teman, jangan sampai ke belakang gitu kan kalau mau kencing. Akhirnya saya ke depan kan, kencing, udah beres kencing, lanjut lagi lah
ngopi, rokok, jam 12 kerasa mules bang. Kerasa mules. Saya kayak mikirnya, teman saya bilang katanya jangan ke belakang. Lah saya mau kemana larinya kan? Saya juga nggak mungkin larinya ke depan juga gitu kan. Cuman saya di situ mikir terus gimana. Cuman karena ya rasa mules nggak bisa dilawan gitu kan, akhirnya saya beraniin buat ke belakang. Jadi area depan samping rumah itu ada lampu, cuma lampunya kayak lampu kuning tapi nggak terlalu terang banget sih. Jadi dia buat kayak lampu-lampu taman gitu. Nah, saya beraniin lah ke belakang. Saya dari depan tuh mau jalan ke samping itu memang kerasanya memang udah beda ya. Maksudnya yang beda tuh kayak saya kepikiran apa omongan sama temen nih. Jangan ke belakang, cuman ya karena kondisinya nggak memungkinkan, ya mau nggak mau saya paksain buat ke belakang kan. Saya paksain lah jalan tuh ke belakang. Kita cerita sampailah di depan toilet. Jadi toilet itu posisinya di ujung, di samping itu kayak taman-taman kecil doang gitu kan. Saya mau masuk, cuman ragu, cuman ya gimana lagi kan, namanya udah kayak gitu. Saya masuk lah, saya nyari saklar untuk nyalain lampu. Ternyata memang nggak ada bohlamnya. Mau nggak mau saya jongkok pakai flash handphone kan, sambil rokok, sambil saya jongkok ya, sambil ya main handphone lah biasa gitu. Kurang lebih 10 menit. Jadi kalau misalkan rumah pintu depan sama pintu belakang tuh, jadi pintu belakang tuh kayak pintu kaca gitu, kayak pintu mall kaca. Cuman dia kondisinya kayak yang bukan yang diseret, biasa kayak buka kayak gitu kan. Kurang lebih 10 menit saya jongkok, dengarlah kayak buka kunci gitu. Strike, saya dengar buka, kira kata temen gak ada siapa-siapa, cuman berarti kan otomatis cuma saya doang kan. Tapi kok ini kayak seakan-akan kayak ada yang buka pintu. Udah saya biarin, ada buat ngebuka pintu tuh, suara buka pintu. Cuman kondisi suara pintunya kayak yang engsel udah karat gitu sih. Jadi kalau dibuka tuh krek kayak gitu tuh dengar kan. Udah kebuka gitu sekali, saya udah pikiran, udah badan udah nggak enak kan gitu. Cuman karena masih mules, ya udah bodo amat. Kedua kali begitu sama, saya cepet-cepet tuh bersih-bersih, cepet-cepet bersih. Pas ketiga kalinya itu kayak yang dimainin sih, tutup buka cuman suara krek kayak gitu kan suaranya. Cepet-cepet beres-beres. Pas saya mau keluar, itu pintu toilet kayak plastik fiber. Nah, dia kan cuma slot dalam doang kan. Nggak ada slot buat ke depan. Saya buka slot, saya buka, itu seakan-akan kayak yang terkunci gimana sih, kunci di dalam. Saya tarik segimana pun, namanya plastik, kalau ditarik sekuat tenaga otomatis pasti jebol. Ini enggak, mau segimanapun tenaga saya keluar, itu tetap dia nggak goyang sama sekali nih si pintu gitu kan. Sampai saya teriak-teriak, tolong lah, apalah segala macem lah gitu kan. Karena apa yang bikin saya takutnya, situs suara pintu masih aja kayak yang dimainin. Pas saya terus buka sambil teriak-teriak kurang lebih 5 menit ada. Ya walaupun di dalam toilet nggak boleh ngucapin misalkan kayak Allahu Akbar atau apa, cuman kan namanya kita rasa takut ya. Pas saya ngucapin Allahu Akbar, kebuka lah itu pintu. Jadi seakan-akan kayak udah ada yang megangin dari depan, ya udah dilepas kayak gitu. Kebuka, saya ngelangkah keluar di toilet, baju tarik. Jadi si baju tuh kayak yang gimana ya, nyangkut bang, kayak nyangkut. Saya lari sekuat gimana pun, itu tetap posisi saya masih di depan toilet. Saya beraniin diri ke belakang, baju tuh ngelayang, tapi memang nggak ada yang megangin, tapi saya nyangkut. Jadi ini si leher saya tuh kayak kecekek sama baju sendiri gitu. Nah gitu kan, saya udah segala macam saya coba, saya teriak-teriak. Saya kan mikirnya samping-sampingnya itu kan memang rumah tetangga kan, memang posisi areanya kan di perumahan. Saya teriak tuh ada salah satu dari tetangga keluar untuk nolongin lah atau suara apalah gitu, ngeliat gitu kan kondisi saya kayak gimana. Itu nggak ada sama sekali. Mungkin dia nggak dengar atau gimana, saya nggak tahu lah. Saya udah teriak-teriak, udah macem-macem saya teriak. Saya nyoba nengok ke belakang, kedua kali nengok ke belakang, itu sama, baju saya masih ngelayang, tapi seakan-akan yang dipegangin gitu. Ketiga kalinya saya nengok, itu ternyata yang megangin saya tuh sosoknya kayak kuntilanak bang. Yang saya jelas itu ngelihatnya karena apa? Baju
sama si rambut tuh nutupin muka, yang kelihatan cuma hidung doang. Itu saya udah langsung astagfirullah, udah segala macam saya sebut. Saya udah segala macam saya baca-bacaan. Terakhir saya bilang Allahu Akbar, lepas, jatuh. Kalau pas jatuh itu saya antara disebut pingsan atau enggaknya, di situ saya gimana ya, nggak ngerti bang. Karena yang bikin nggak ngertinya apa, saya jatuh, seakan-akan saya udah bangun nih. Saya ngelihat kayak kita tuh kayak seakan-akan kayak nonton film bang. Ada apa ya, ada cewek keluar dari pintu belakang, keluar naik di atas bangku. Ternyata pas naik di atas bangku itu saya bingungnya, gua pingsan apa cuman sekedar ngelindur atau memang ini nyata. Itu yang bikin saya bingungnya. Dia naik, posisi dia ngadep saya langsung. Jadi saya di sini, dia misalkan di depan nih, dia langsung ngadep saya mukanya jelas tuh, muka disebut cakep ceweknya gitu kan. Dia udah naik, pas dia masukin kepala dia posisinya patah begini. Nggak tahu itu gimana caranya, saya tiba-tiba kayak yang sadar gitu. Sadar memang posisinya masih di situ. Saya lari langsung ke depan. Pas saya buka pagar, itu teman saya yang awal kan saya diantar sama dia kan. Dia pulang kan jam setengah tujuh maghrib itu kan dia pulang. Pas saya mau kabur tuh, saya mau buka gerbang, dia ada di teras manggil, mau kemana kata dia. Lah saya bengong mikir, lu bukan tadi balik kok ada di sini gitu. Saya bilang, udah deh gua mau balik aja, anterin gua balik. Udah di sini dulu kata dia. Enggak, gua takut, mending gua balik aja dah daripada gua di sini. Sayang, ini udah jam 2, bentar lagi juga pagi. Lah saya mikirnya, saya masuk aja kurang lebih jam 12, berarti saya di dalam itu kurang lebih 2 jam. Sedangkan yang saya ingat itu ya nggak lama, masuk toilet 10-15 menit, saya keluar ditarik kayak gitu, ditahan paling 10 menit. Ternyata pas saya keluar itu dia bilang udah jam 2 kata dia. Berarti kan kurang lebih 2 jam saya di dalam kan, di kamar mandi itu. Terus kata saya, nggak, gua takut, gua anterin balik aja. Udah disini dulu tuh, ngopi kek, rokok kek, ini gua seduhin kopi, udah sini dulu. Saya nyamperin ke dia, terus dia bilang, udah lu tenangin diri dulu, lu ngopi, rokok. Saya diam, ngopi, rokok. Setelah udah saya ngopi ngerokok, ngobrol lagi lah sama dia. Kata dia bilang gitu, lu kenapa? Kok tiba-tiba lu lari gitu kan? Saya ceritain apa yang saya lihat kan. Gua tadi di belakang, mules pengen BAB, gua ngeliat kayak sosok kuntilanak gitu kan. Kan gua udah bilang, jangan ke belakang, lu ngapain ke belakang? Gitu kan kata si teman saya. Lah gua ngerasa mules mau gimana? Gua nggak mungkin kalau misalkan gua ngerasa mules gua di depan, gitu kan. Terus setelah dari situ kata dia, ya udah nggak usah dipikirin, penting lu sekarang ngopi, rokok. Kalau lu balik sekarang, sayang, duit 300 kan dia ngejanjiin kan sehari itu 300.000. Selama 3 hari berarti kan 900, lumayan kan bang. Sayang 300 ini lu hilang. Padahal ini udah jam 2, bentar lagi juga balik gitu kan. Ya udahlah, singkat cerita saya ngobrol lagi sama dia. Saya keinget itu dia bilang katanya biasanya tiap malam itu ada yang ngontrol security, ngontrol malam biasa keliling gitu kan. Cuman saya tunggu-tunggu kok ini security nggak lewat-lewat gitu kan. Biasanya kan kata dia sekitaran jam 12, jam 1 gitu. Ini udah jam 2 nggak lewat gitu kan. Setelah saya ngopi, rokok, ngobrol sama dia, tiba-tiba si security ini lewat bang. Security ini lewat buat patroli. Saya ngelihat dari pagar, karena kan pagarnya kan dia jadi nggak ditutup pakai fiber gitu, jadi masih kelihatan ke jalan gitu. Pak, ngopi. Pas saya mau disamperin, security yang naik motor itu langsung kebut bang. Langsung kebut, sekaligus yang saya dengar selewat itu dia bilang, setan kata dia. Lah, terus saya bilang, lah gua tawarin ngopi lu malah gitu kan. Gua tawarin ngopi malah bilang setan. Terus kata temen, udah biarin aja gitu kan. Nah semenjak kejadian dari security itu udah kabur, saya di situ saya ngeliat temen posisinya gimana ya, kepala itu gimana ya, disebut nunduk nggak nunduk, jadi datar aja gitu. Ya biasa kan kalau kita ngobrol tatapan muka atau gimana, ini enggak, biasa aja.
yang saya ngelihat dari dia itu, kok ini mukanya agak-agak pucet kayak gimana. Saya basa-basi lah nanya kan ke dia, lu ngapain kesini, bukan tadi udah balik gitu kan, kata saya. Nggak bisa tidur gua di rumah, jadi makanya gua kesini lagi buat nemenin lu gitu kan. Lu motor lu mana? Dipinjam sama teman, gua diantar doang kesini gitu kan. Oh ya udah, jadi biasa lanjut lagi lah kayak ngopi rokok kan sama dia. Biasa ini anak cerewet, kok ini diem, cerewet segala macam, ini diem. Saya tanya lagi, kok lu tumben sih banyak diemnya? Jawabannya simpel, nggak apa-apa, kata dia. Kenapa, lu ada masalah gitu kan? Nggak apa-apa. Kita cerita dari sini, saya udah beres ngobrol lagi nih gitu. Saya nambah curiganya gini, ini anak biasanya kalau duduk biasa gini walaupun nggak ngobrol, main handphone. Ini enggak. Saya tanya lagi, handphone lu mana? Nggak dibawa di rumah. Kenapa? Nggak apa-apa. Nah udahlah mikirnya, nah ini bocah kok begini banget ya, nggak enak lah gitu kan. Udah masalah lagi rasa takutnya gitu kan bekas di belakang. Jelang mungkin berapa menit itu kecium kayak bau bangkai gitu, tapi bau bangkai tikus, tapi lebih dari tikus ini, jadi nyengat banget ke hidung. Saya tanya ke dia, ini bau apaan sih? Dia nggak jawab sama sekali. Bau apaan sih ini? Dia menjadi, ini kayak bau bangkai kan. Lama dia jawab, tikus kali ini di got. Masa tikus segini bangetnya baunya gitu kan, kata saya. Udah biarin aja. Enggak, masalahnya bukan masalah dibiarin, cuman gue lagi ngopi aja itu jadi nggak enak. Kalau misalkan kecium kayak gini sama aja bohong gitu kan. Pagi gue mau makan cemilan kayak gini, lu nyium apa enggak? Diam dia. Lu nyium apa enggak sih? Enggak. Ini nama kesini nama bau lu, kayak bau bangkainya. Kalau misalkan beneran bau bangkai, nggak mungkin hitungannya baunya sampai segininya gitu, sampai ke hidung gitu kan. Lu beneran gak nyium? Enggak. Udah sih biarin aja. Kalau misalkan masalah bau ya udah bau. Saya tanya lagi ke dia kan, itu maksudnya tadi security dia ngelewat bilang setan-setan apaan ya? Dia langsung diem, nunduk. Awalnya dia nggak terlalu nunduk, dia nunduk gitu kan. Jawab, gue mau nanya juga ke lu gitu kan. Terus kata dia, udah biarin aja, dia mau bilang apapun ya udah kita diem aja gitu kan. Jika cerita sekitaran jam mau masuk subuh, belum subuh sih, sekitar jam 3 mungkin ya, jam 3 atau setengah 4, saya bilang ke dia, ini gua nggak boleh ke belakang itu alasannya kenapa sih? Saya tanya gitu kan, karena pas tadi gua ke belakang ya begitu, apa yang gua lihat ya aneh-aneh gitu kan, kata saya. Terus dia nanya, emangnya apa sih yang lu lihat gitu? Ya gue ngelihat kalau di dalam kamar mandi ya itu kayak sosok kuntilanak, cuma posisi palanya kayak yang patah gitu. Terus keluar dari kamar mandi, gue ngelihat kayak sebenarnya kalau gue disebut pingsan ya kayak nggak pingsan, tapi ini gue ngelihat kayak orang kayak lagi nonton, ada cewek keluar dari belakang naik ke bangku posisi itu kan, sampai pala dia patah gitu kan. Oh ya udah biarin aja. Yang bikin saya kesalnya, ini bocah kenapa sih selalu jawabannya simpel mulu. Saya di situ udah apa ya, udah malasnya karena saya lagi nggak enak situasinya. Ini tambah anak begini, padahal setahu saya dia kalau dari anak-anak yang lain, teman-teman saya gitu, dia yang paling cerewet. Kenapa di satu sisi ini dia begitu gitu kan. Singkat cerita udah mau masuk ke subuh, tahrim lah kurang lebih, tahrim jam 4 kalau jam 4. Izin lah dia ke saya, gua ke belakang dulu. Mau ngapain? Nggak, udah gua ke belakang dulu. Lu bilang ke gua nggak usah ke belakang, jangan ke belakang. Kenapa lu ke belakang? Iya. Gitu kan. Terus kata dia, udah nggak apa-apa. Enggak, maksudnya lu ngelarang gua ke belakang, sedangkan lu sendiri ke belakang. Ya kalau buat gua mah nggak apa-apa, karena yang di sini semua udah pada kenal sama gua. Gitu bilangnya, saya omongin. Lu jadi orang nantang banget. Berangkatlah dia ke belakang. Saya sih bodo amat ya, lu
mau lu kesurupan kayak mau apa kayak bodo amat, penting gue di depan gitu kan. Saya udah senangnya udah jam 4 bang, karena hitungan 2 jam udahlah gitu kan. Saya mikir memang niatnya kalau misalkan berlanjut nih pengennya berdua sama temen, pengennya gitu. Jadi nggak apa-apa 300 bagi 2, yang penting gue dapet duit gitu kan. Saya cerita udah beres tahrim, ini anak kurang lebihnya setengah jam sampai kurang lebih 1 jam nggak keluar dari kamar mandi. Saya sih ya udahlah bodo amat gitu kan. Mau masuk ke jam 5 ini sampai sekarang pun anak nggak keluar. Saya mau nyusul ke belakang, takut kejadian lagi kayak semalam. Saya diem di depan, saya yang bikin saya takutnya temen yang kejadian kayak saya gitu kan. Akhirnya saya beraniin diri tuh di jam 5 tuh, jam 5 pagi lah gitu kan. Itu jam 5 pagi pun area situ masih sepi lah gitu kan, masih sepi-sepinya. Saya samperin ke belakang, sampailah di depan toilet, saya ketok. Udah beres belum? Ngapain sih lu di dalam? Lama banget gitu kan kata saya. Sekali, 2 kali, 3 kali saya ngomong gitu nggak ada jawaban. Lu ngapain di dalam? Gua BAB. Lama banget, mau sekalian mandi kata dia. Udah siang kata dia. Suaranya tuh? Ada suaranya. Ya udah, cepetan. Iya. Pas saya ngebalik badan, kurang lebih selangkah 2 langkah. Itu suara buka pintu gimana sih? Tekan yang kamar mandi tuh. Strek. Kebuka, pas saya ngeliat ke belakang, kirain saya memang dia keluar ya, itu ternyata sosok kuntilanak yang semalam saya lihat bang. Dia yang di dalam, dengan kondisinya itu yang lebih jelas, yang kedua kalinya itu lebih jelas. Memang sih kaki saya nggak ngelihat apa-apa ya kaki ya, kepalanya udah mungkin udah setengah dari leher itu udah copot kayak gini sih, mau copot gitu kan, udah mau copot. Si mukanya jelas, jadi si mukanya itu posisi mukanya kayak yang disilet-silet, kayak bekas siletan. Dia kalau disebut hancur enggak, tapi dia bekas siletan, kelihatan siletan. Itu saya untungnya saya nggak pingsan, nggak apa gitu, bisa lari saya ke depan, buka gerbang. Kan posisinya kan dia pinggir jalan kan, bro. Saya nyebrang jalan, dari jauh teman saya datang pakai motor dengan baju yang berbeda. Karena yang semalam nemenin saya itu baju dia belum salin, masih baju itu. Datanglah pagi. Dia ngelihat dari jauh, saya lari dari rumah kan, dari rumah ngelihat, terus dia putar balik. Lu ngapain lari? Nah saya bengong kan. Lu dari mana? Gue dari rumah. Dari rumah? Lah yang benar, iya kan gue semalam balik. Kan bilang ke lu nanti pagi gue jemput. Kan lu sekalian mau gawe pagi kan? Kata dia. Iya tapi gue semalam di sini sama lo berdua. Berdua gimana, gue ini baru datang gitu kan. Beneran, gue sekitar jam 2 itu gue dari kamar mandi belakang lari tuh, ngelihat ya adalah sesuatu gitu kan. Sebelum saya ceritain tuh, pas gue mau lari ke depan, posisi lu di teras depan lagi diem. Pas gue mau pas gue minta ke lu anterin balik, ternyata lu jawab udah di sini aja ngopi rokok. Apaan, gue ini baru datang, ini baju aja gue udah salin gitu. Kalau misalnya seandainya lu malam ditemenin sama gue, otomatis gue dari sekarang pun ada di sini, ini kan gue baru datang. Enggak, soalnya dari semalam gue diganggu kayak gini, barulah saya cerita. Diganggu sama kayak sosok kuntilanak, tapi dengan kondisinya yang kepalanya patah gitu kan, kayak kepala patah. Terus udah gitu semalamnya gue ngelihat kayak adegan, lu ngapain ke belakang kata dia. Gue kan pengen BAB. Lu mah ada-ada aja kata dia. Terus sekarang kalau masalah gue pengen BAB ditahan kan nggak mungkin gitu kan. Terus gimana ini kata saya gitu. Ya gimana tuh, gue tadi ngelihat pas kondisinya pagi itu sekitar jam 4 atau setengah 5, lu ikut ke toilet belakang, izin ke gue mau ke belakang, gue samperin kurang lebih jam 5, lu nggak nongol-nongol, gue ke belakang, gue ketok si toilet. Ternyata yang buka pintu toilet itu ya sosok kuntilanak yang semalam, cuman si muka lebih jelas dengan sebetan silet gitu kan kata saya. Gak lama saya bilang begitu, security yang semalam itu lewat bang, ngontrol pagi, karena kan dia di shift malam ke pagi kan dia mau balik, ngontrol. Mas, nanya ke teman saya tuh, karena kan dia udah kenal kan, ini yang jaga ganti lagi.
Iya Pak, ganti-ganti mulu ya di sini ya. Nggak tahu nih. Terus saya nanya, Pak, Bapak kan yang semalam lewat? Iya. Kok ditawarin kopi malah kabur gitu kan, kata saya. Lah gimana saya mau kabur? Mas ngobrol sama siapa? Kata dia. Lah ini sama dia. Bohong Pak, ini saya baru datang, kata teman saya gitu kan. Security-nya bilang, Mas semalam itu yang saya lihat ngobrol dengan kayak sosok cewek kuntilanak Mas, bukan si Mas ini, kata dia. Lah Pak, bener Pak, dia yang ada di saya. Lu ngigo kali ya, gini gue baru datang nih, baju aja gue udah salin, kata dia gitu kan. Enggak Mas, bener, makanya saya Mas nyamperin saya nawarin kopi, saya langsung kabur tuh ya, karena yang saya lihat sosoknya sosok kuntilanak Mas. Nah terus Pak yang nyeduhin kopi saya, berarti itu dia. Nah itu kopi yang saya minum apa gitu kan. Ternyata pas saya ngelihat lagi sisa kopi itu memang apa ya, kayak ampas kopi, asli ampas kopi. Cuman saya kan ya namanya orang nggak tahu ya, minum aja gitu kan, namanya diseduhin sama dia gitu kan. Bener Mas, makanya saya langsung kabur karena yang saya lihat itu Mas ngobrol sama kayak kuntilanak kayak gitu kan. Karena di sini udah beberapa kali orang yang jaga itu ganti-ganti mulu, nggak pernah ada yang betah, paling sehari 2 hari udahan. Warga sini pun ada, dulu ada kurang lebih 4 orang, dia langsung sekaligus jaga 4 orang. Itu sehari doang Mas, udahan lagi. Saya nanya, 4 orang semalam itu langsung 4 orang. Itu dia nggak kuat juga sama, kabur lagi gitu kan, udahan. Saya tanya beraniin diri, emang kenapa sih Pak soal rumah ini? Ya kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu tahu soal rumah ini, cuman saya dengar dari senior saya. Nah, cuman dia sekarang udah nggak kerja di sini. Katanya dulu di sini sempat ada kejadian, kata dia. Gimana? Ya kalau ke situnya sih saya kurang jelas. Saya tahu dari senior saya bilang katanya soal cewek cuman dengan keadaan hamil. Jadi si cewek ini tuh sebenarnya setahu dia ya, dia juga tahu dari senior dia gitu. Jadi si cewek ini tuh Mas kayak simpenan om-om gitu. Jadi difasilitasin rumah. Berhubung si cewek ini hamil, mungkin si cowoknya nggak mau tanggung jawab, nggak tahu gimana lah pokoknya. Ya akhirnya mungkin si cewek ini stres atau gimana di sini gitu kan. Tapi yang bikin saya anehnya apa? Namanya ada kejadian itu pasti ada polisi. Ini enggak katanya. Jadi senyap aja gitu. Jadi cuma sekedar ambulan bawa, udah itu doang. Ini makanya ini rumah mau dijual tuh udah lumayan lama lah. Saya di sini aja udah berapa tahun ini nggak laku-laku Mas. Sempet dulu ada orang entah dari Jakarta, tahu dari mana. Sekarang saya ngeliat dari plat mobilnya itu B kan kemungkinan Jakarta. Cuman saya nggak tahu orangnya dari mana. Dia belum sempat ngeliat ke dalam karena kan kalau ini kan paling nggak pernah dikunci kan. Dia nanya lah ke saya, Pak ini rumah dijual di mana? Iya, kalau mau lihat aja ke dalam, toh pagarnya nggak dikunci. Itu pas mau masuk ke pagarnya pun seorang itu langsung nggak jadi. Enggak lah, nggak jadi. Rumah kayak gini ngapain sih? Itu mending nyari yang lain. Nah di situ saya nggak tahu kenapa orang ini yang mau beli belum juga masuk lihat rumah, tapi tiba-tiba dia langsung bilang nggak jadi gitu kan. Saya tanya kenapa Pak? Nggak apa-apa. Udah deh kita pergi, nah, kata dia kan, kata si keluarga dia itu. Terus saya nanya lagi ke si security ini, emang Pak kejadian di tahun berapa gitu kan? Kalau masalah tahunnya saya nggak tahu, saya di sini aja kurang lebih udah adalah beberapa tahun kata dia. Cuman ini kejadian ini sebelum saya kerja di sini pun udah kejadian kata dia gitu. Ini kurang lebihnya kosong udah, saya aja di sini 4 tahun, berarti kurang lebih ada 8 sampai 10 tahun kan. Saya dengarnya begitu. Terus Pak, ini selama rumah ini semenjak ada kemarin kejadian kayak gitu, tapi suka ditidurin. Ada pemiliknya. Pemiliknya ada. Saya suka lihat ada orangnya cowok, disebut udah tua ya nggak tua, sedang lah gitu kan. Ada. Kadang dia suka sini tuh nginep sehari, terus besoknya pergi lagi. Kadang cuma datang doang ngontrol, pergi lagi. Karena saya ngelihat kondisi mobilnya, mobil dia, saya kenal mobil dia gitu. Dan dia juga kalau saya lihat memang si orangnya baik. Kadang kalau mampir di situ pun ke security karena suka ada uang tip atau apa gitu kan, baik. Gimana yang bikin herannya, ini yang jaga rumah ini
kalau dihitung-hitung udah ada puluhan orang kali yang jaga. Dari yang kampungan sini aja udah beberapa orang, belum dari orang-orang luar yang saya nggak kenal. Terus dari yang orang bawah juga saya nggak terlalu kenal, jadi masih lingkungan daerah dia, tapi ada beberapa yang nggak kenal gitu kan, kata dia. Terus terakhir ya ini si Mas ini, makanya saya heran kok ini rumah ganti-ganti mulu yang jaga, padahal bayarannya gede kan ya, 500 sehari. Dia bilang begitu nggak Surit? Enggak Pak, saya dibayar cuma 300. Ya 300 juga lumayan kan sehari. Kalau hitungan sebulan udah berapa duit? Nggak lama saya nanya, Pak, tapi ini sebelum ada orang-orang yang jagain rumah ini, pernah nggak sih ada apa gitu, kejadian apa gitu kan? Kalau kata dia sih selama ini sih nggak pernah ada kejadian yang hal-hal aneh. Cuman kalau saya dengar dari yang jaga-jaga yang dulu itu beda-beda Bang. Misalkan ada yang ketemu kayak anak kecil, terus ada yang kuntilanak tapi bawa anak gitu, kuntilanak tapi bawa anak dia gitu kan, kayak genderuwo. Terus nemuin bangkai tikus, puluhan tikus tapi di area belakang. Kayak bangkai tikus mesti puluhan bangkai tikus gitu di belakang, tiba-tiba ada gitu. Itu terus kayak bayangan, suara lah. Atau terus terakhir yang kemarin teman saya yang 4 orang ini jaga, itu tiba-tiba lampu ruang tengah itu nyala plus di dalam tuh dia ngelihat katanya ada satu keluarga lagi, biasa gimana sih kalau keluarga kumpul di ruang makan atau apa. Nah itu ngelihat, cuman sama teman saya ditanya, kan ini katanya nggak ada orang kan, tapi kok itu ada yang pada makan di dalam. Dari belakang dia langsung ke depan, pas di depan kondisi lampu tiba-tiba mati. Padahal kan kalau misalkan dari samping dia kan tembok, tapi kan kalau dari plafon kan suka ada tuh tembusan lampu kan biasanya kan. Nah pas dia dari belakang maju lagi ke depan, pas di depan dia mau ke temennya, itu posisi lampu udah mati, tapi di belakang kelihatan nyala kan. Kalau di belakang kan dia lampu kaca, pintu-pintu kaca kan. Paling yang saya tahu sih kalau kejadian-kejadian kayak gitu yang jaga ya kayak gitu-gitu doang sih. Jadi Mas sekarang ngeliat kayak kuntilanak apa ya, mungkin sosok dia. Tapi yang teman-teman saya lihat yang dulu orang yang jaga kayak macem-macem, kayak pocong lah, inilah itulah segala macem gitu, macem-macem. Jadi nggak selalu apa yang Mas lihat, yang lain pun pasti ngeliat yang itu, pasti ada lagi yang lain-lainnya gitu kan. Singkat cerita dari situ security udah pergi, saya ngobrol sama temen, lu tahu gak masalah ini? Gua nggak tahu. Kalau gua tahu gua juga nggak mau nyuruh orang kayak gini, karena gua taunya ya gua dibayar 200, lu 300 gitu kan, kata si teman saya. Terus saya, berarti harusnya gua dibayar 500 sama lu diambil 200. Ya gua ditaunya gitu, gua 200 lu 300. Karena saya taunya security bilang 500 kan. Nah itu lu nggak kerja 200, gue yang jaga kayak begini 300 gitu kan. Ya, gue nggak tahu, gue disuruhnya nyari orang buat jaga di sini. Ya udah sekarang gini aja deh, lu anterin gue balik. Setelah itu selebihnya gue mundur lah, gue nggak mau diterusin. Ya udah kan, singkat cerita dari situ ngobrol-ngobrol, udah beres ngobrol, pulang lah saya. Sebelum saya pulang ke rumah saya itu ke rumah dia dulu buat ngambil uang. Pas saya di rumah dia, saya bilang, gua terakhir ya hari ini sehari aja. Udah ya nggak apa-apa, gue juga udah nggak mau diterusin. Kalau tahu ujungnya begini, gue juga nggak mau. Karena gue taunya suruh nyariin orang itu dari abang gua. Jadi misalkan dari si pemilik rumah ada tangan kanan dia. Nah tangan kanan dia ini kenal sama abang teman saya. Nah abang teman saya tuh nyuruh adiknya ini nyuruh ke saya. Itu jadi pokoknya mah dari teman saya tuh bilang sehari 300, lu cuma jaga 3 hari. Selebihnya 3 hari itu ada teman gua yang jaga. Memang sebelumnya dia cerita pun teman dia yang jaga. Cuman pas tahu entah besoknya atau gimana dia nggak mau jaga, saya mikir apa mungkin teman lu juga ngerasa kayak gua, cuman nggak cerita ke lu. Kalau pas gua apa yang gua alamin, lu nyaksiin, gua lari, lu ada gitu kan. Ya, gua nggak tahu, pokoknya gua juga mundur, gua nggak mau kalau misalkan sampai gua nyari orang tapi nyelakain si orang ini. Nah gua nggak mau ngambil resiko kayak gitu. Ya udah, kalau gitu berarti gua hari ini doang ya. Ya udah ya nggak apa-apa, makasih lah 300. Singkat cerita saya pulang, bilang ke istri,
jaga hari ini doang, ini segala macam. Harusnya saya pagi itu kerja, itu 3 hari saya nggak kerja tuh, sakit langsung tuh, meriang langsung. Wah, gila sih. Saya sih ya namanya sakit, saya sih nggak tahu ya itu karena saya ngelihat yang hal begitu atau memang udah waktunya sakit. Pokoknya intinya 3 hari itu saya nggak kerja, izin bilang ya sakit, udah paling di situ terakhir ceritanya. Gokil sih, itu baru sehari lo ya. Sehari langsung angkat tangan. Yang bikin saya herannya, ini yang 4 orang aja dia sampai kabur. Cuman sehari doang. Paling kuat itu 2 hari. 2 hari pun ya mungkin hari pertama dia nggak diganggu, hari kedua ya ganggu atau gimana saya nggak tahu. Soalnya kalau kata security di situ itu paling lama 2 hari. 2 hari ya? 2 hari paling lama. Yang saya tahu itu paling 2 hari. Misalkan malam sekarang saya kontrol nih, ada nih. Besok kontrol, besoknya udah nggak ada. Paling lama itu 2 hari. Tapi menurut Bang Indra, si pemiliknya itu siapa? Nggak tahu tuh. Menurut Bang Indra aja, apakah si om-om tersebut ya? Bisa jadi gak sih? Mungkin bisa jadi. Atau buat teman-teman mungkin punya pendapat lain, tulis aja di kolom komentar. Karena saya nanya ke security pun, setaunya security dia yang punya. Cuman kan kalau misalkan dia yang punya, ya berarti sih itunya dong. Kalau misalkan benar dia yang punya, ya mungkin dia pelakunya yang kemarin itu gitu kan. Karena lu ada adegan kayak cewek ini frustasi gitu. Cuman kan kita mikir lagi, apa mungkin dia juga suruhan dari orang yang punya ini? Bisa jadi kan ke situ. Karena kan pas ada kejadian kayak gini, orang yang punya rumah ini yang biasa dia nginep itu nggak ada. Itu nggak ada kata security. Jadi cuma sekedar ambulan masuk situ, terus ada laporan ke, kalau kata security sih ke seniornya dia, kayak kita mah komandannya dari yang punya rumah nelpon ke dia minta tolong diurusin, jangan sampai kayak kita bocor kemana-mana. Ya mungkin si komandannya dapat dari situ, katanya mau bilang sebulan, komandannya langsung keluar. Mungkin ada dari orang ke 1, kedua, ketiga lari sih ke komandannya ini. Iya bisa jadi sih. Ya yang namanya om ya, atau pria baik duit gitu ya, cowok baik duit ya tinggal nyuruh aja gitu. Iya juga sih. Terus security-nya pun bilang begitu, ini yang suka nginep saya nih yang punyanya. Ya masalah punya atau enggak saya nggak tahu, karena dia pun nggak pernah cerita ini rumah saya nggak pernah laku atau apa, enggak. Dia cuma datang nginep terus pulang ke pos ngasih buat rokok security, udah gitu doang. Nggak pernah ada percakapan yang macam-macam kan, nggak pernah ngobrol atau gimana, nggak pernah, kata si security yang saya ngobrol itu gitu kan. Tapi sorry Bang Indra, waktu Bang Indra itu ngelihat kalau ada wanita itu mukanya seperti apa Bang Indra? Mukanya biasa, kayak cewek-cewek biasa. Dia nggak kayak model udah berbentuk kayak setan gitu, enggak, biasa kayak orang biasa. Cuman memang bedanya mukanya putih. Kalau ngeliat dari mukanya cakep dari mukanya, cuman dia pucet putih gimana sih. Naik bangku kayu, tau kan bangku kayu yang biasa yang ada ya 3 susun gitulah, bangku kayu. Dia naik, yang bikin saya sih nggak tahu ya, itu tiba-tiba emang udah ada tali. Saya nggak tahu dia pasang gimana, dia tiba-tiba ada tali, masukin tali, posisinya berhadapan sama saya, depan-depanan. Nggak lama dia loncat, si bangkunya itu jatuh kan, pala patah. Saya langsung sadar langsung lari ke depan. Pas sadar, keadaan Bang Indra itu masih dalam keadaan yang tidur itu. Jatuh pas selangkah dari kamar mandi. Karena kan saya jatuhnya itu kayak yang tengkurap kayak gitu Bang, karena kan baju tahan nih, kita maksain lari kan otomatis kayak kesungkur gitu kan. Nah itu posisinya kayak gitu. Dan ini kalau menurut gue pas yang sosok nyerupain temannya Bang Indra itu bilang udah 2 jaman lah ya Bang Indra ngerasa ya, berarti ya udah 2 jam kan berada di belakangnya. Itu mungkin lamanya itu pas Bang Indra itu pingsan sih. Mungkin kan ya, soalnya kan yang bikin saya herannya, saya terakhir seingat saya itu masuk jam 12 kan toilet. Terakhir saya keluar lagi, temen bilang sayang udah mau jam 2, bentar juga udahan. Otomatis kan 2 jam antara saya di situ pingsan dulu atau apa kan, kan nggak ada yang tahu kan, sekitaran orang situ kan nggak ada yang tahu. Mungkin ya memang benar kali 2 jam gitu. Iya sih, ngeri sih. Maksud gue nggak kebayang kalau ternyata kan Bang Indra itu ngomong sama sosok kuntilanak gitu. Ya
Ya, Bikinin kopi iya. pula ya. Nah itu yang bikin saya heran itu si kopinya ya nggak tahu ya. Tapi Kalau lihat dari ampasnya Eh, itu ampas kopi enak gak bang? sama aja kan Sama rasanya aja, sama gitu. aja. Kapal api. Nggak tahu tuh. Mungkin ya gitulah ya. Rumahnya nggak kecil bang. Ada fotonya saya. Rumahnya gede banget. Iya, iya. Gede itu. Karena kan perumahan itu ya Iya. paling kecil berapa sih? Kan Pasti biasanya gede. rumahan tuh petakan ya. Ini jadi kayak rumah tuh kayak rumah satuannya, rumah satu gede gitu. Rumahnya gede. Itu juga saya dapat foto itu dari temen. Dari temen yang saya ini kan sebelum ini dia foto, udah beres dia foto, dia ngasih rumah kayak gini. Makanya saya mau lihat survei langsung ke tempatnya. Ternyata bener gede. Itu rapi rumahnya, nggak ada alang-alang rumput. Itu rapi, nggak tahu yang ngeberesin yang rumput-rumput liar itu siapa tapi itu rapi posisinya. Oke Bang Indra, ini si Bang Indra ini gokil sih, gue suka banget sama cara penyampaian ya. Siapa tahu ada kejadian horor lagi, punya pengalaman lagi Bang? Rencananya nyari enggak, setan, enggak rencananya. ada, udah. Oh udah ada. Saya ngirim tadi siapa namanya? Oh iya. Oh ke Kak Dewi. Kan awalnya Kak Dewi. saya ngirim ini tuh salah pencet di IG tau gak? Heeh. Munculnya itu admin siapa? Dewi, Munculnya ke situ. Memang kan awalnya janjinya kan Mbak Jaji kan nanti dah setelah Lebaran yang cerita untuk security. Cuman di situ saya salah pencet, saya ceritanya ke Mbak Jaji yang baru kemarin kejadian kan. Cuman kalau yang security kan 2017-an lah kurang lebih. Oh betul. Ada satu lagi nih, 2017. security berarti ya. Itu security. Kita tagih Bang Indra. Oke. Ya udah untuk video kali ini gue rasa ya sampai sini aja. Mungkin Bang Indra ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman mengenai kisah yang tadi udah diceritain gitu? Apa nih pesan-pesan ya? Pesan-pesan saya mikirnya misalkan suatu saat antara siapapun yang diajak buat jaga rumah atau jaga apapun dengan bayaran mahal, gede, cari tahu dulu lah. Wajib dipertanyakan tuh ya. Kok biasanya kan setahu saya kalau jaga rumah paling cepet 50 Iya, gitu itu kan. gede banget 300. Ini sampai 300 apalagi Gopeng security lah. bilang 500 gitu kan. Kalau misal jangan tergiur sama uang, mending cari tahu dulu. Ini kenapa sih rumah ini bisa rumah kosong tapi yang jagain dibayar gede. Itu aja sih. Itu Iya, salahnya saya apa ya? Ya karena saya mikirnya, lumayan 3 hari, sehari 300 cuman 900 3 hari doang. Sedangkan kalau misalkan kerja 3 hari kan nggak sampai 900. Iya. Ya mikirnya ke situ, makanya saya ambil. Jadi nggak cari tahu dulu atau asal-usul kayak gimana gitu. Yang penting duit gede. Tuh. Itu 500.000 ya kalau misalkan 30 hari 15 juta. Iya. 300.000 30 hari 9 juta. 9 juta. Gokil. Ya udah. Itu aja lah ya dari Bang Indra. Terima kasih Bang Indra. Ya Ditunggu sama-sama nih Bang. Ya. pengalaman security-nya nih atau satpamnya ya. Dan buat teman-teman yang pengen nagih Bang Indra juga, silakan tulis di kolom komentar. Nanti Bang Indra biasanya bakal bales sih. Ya. Nonton juga kan Bang? Nonton. Oke, nanti Selalu bales ya. nonton. Oke. Ya udah, gue Jamal dari Lentar Malam dan Bang Indra izin pamit. Bye.